Halo Sobangda, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan kepada Sobangda semua bagaimana proses dan kebijakan dari pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Nah, hal ini berawal dari adanya amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu pada pasal 258 bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan bidang urusan di pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk kebijakan teknis dan kemudian hal-hal detail yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka Kemendagri mengeluarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan, dan keuangan daerah. Nah, di dalam Permendagri 90 tahun 2019 ini menjelaskan secara rinci mulai dari klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur dari perencanaan pembangunan daerah. Nah, pada bagian perencanaan pembangunan daerah ini berisi nanti mulai dari urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, kemudian Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam hal ini bertugas sebagai Pokja Pemutakhiran untuk perencanaan pembangunan daerah. Nah, hal ini tercantum juga di dalam SK Kemendagri nomor 050-5/4021 tahun 2021 tentang Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur, Perencanaan, dan Keuangan Daerah. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini juga Ditjen Bina Pembangunan Daerah bertugas dalam setiap tahunnya untuk menerima masukan dan usulan dari berbagai sumber yang diatur melalui pasal 6 Permendagri 90 tahun 2019 mengamanatkan bahwa sumber-sumber usulan dari pemutakhiran itu berasal dari yang pertama dari pemerintah daerah, yang kedua berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga dari perubahan kebijakan secara nasional. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana proses dan alur yang perlu kita lakukan bersama untuk melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan daerah tersebut. Nah, Sobangda, oleh karena itu kita akan langsung menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi pemutakhiran untuk melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Nah, pertama, di sini Sobangda, kita sudah berada pada link aplikasi pemutakhiran, yaitu sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran. Nah, di sini akan muncul halaman utama dari aplikasi pemutakhiran ini, Sobangda. Di sini kita lihat ada dua bagian. Yang pertama ada bagian nomenklatur subkegiatan, lalu yang kedua ada bagian indikator outcome. Satu persatu kita akan coba jelaskan untuk nomenklatur subkegiatan. Nah, pada bagian halaman nomenklatur subkegiatan ini, Sobangda, ada menu-menu yang bisa kita manfaatkan sebagai informasi dan sebagai sumber referensi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Kita bisa buka, maka di sini akan disediakan beberapa filter yang dapat kita lakukan penyesuaian untuk melihat informasi-informasi yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa versi pemutakhiran yang sudah kita sediakan berdasarkan hasil Kepmen yang telah diterbitkan juga. Nah, di sini kita contohkan untuk RKPD tahun 2026, lalu jenis Pemda. Nah, jenis Pemda di sini maksudnya adalah kewenangannya, apakah kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten kota. Kita contohkan untuk provinsi. Lalu di sini ada kekhususan. Nah, kekhususan ini maksudnya adalah apakah nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan yang dimaksud di sini berlaku untuk semua daerah yang nanti sifatnya umum, kemudian atau yang berlaku secara khusus. Yang ini maksudnya adalah berdasarkan otonomi khusus yang berlaku di Indonesia. Mulai nanti dari Aceh, DKI Jakarta, DIY, lalu Bali, Papua, dan Papua Barat, serta daerah-daerah DOB seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.
Nah, hal ini bisa kita lakukan filter, nanti akan ditunjukkan mana-mana saja subkegiatan yang berlaku khusus di daerah otonomi khusus saja. Nah, sekarang ada filter bidang urusan. Nah, bidang urusan ini kita pilih untuk melihat bidang urusan apa saja, mulai dari konkuren, penunjang, pengawas, dan seterusnya. Nah, ini kita contohkan bidang urusan pendidikan. Lalu di sini ada filter program juga, berarti dalam urusan bidang pendidikan, kita akan melihat program apa yang terdapat di dalam urusan pendidikan. Nah, ini kita contohkan program pengelolaan pendidikan. Lalu ada filter kegiatan. Nah, di sini kita pilih juga. Di dalam program pengelolaan pendidikan ada kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, kita contohkan ambil dari kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas. Nah, seperti ini filternya. Lalu di bawah terakhir, di sini ada filtering juga. Apakah subkegiatan yang akan kita cari yang berupa sifatnya aktivitas atau yang bersifat layanan? Kita contohkan yang bersifat layanan. Nah, oleh karena itu, apabila ini sudah selesai filternya, langsung kita klik terapkan filter. Nah, lalu kita scroll ke bawah, maka di sini akan muncul subkegiatan berdasarkan filter yang tadi. Pada urusan bidang pendidikan, program pengelolaan pendidikan, pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas dengan subkegiatan yang bersifat layanan, di sini akan muncul subkegiatan yang dimaksud tadi. Nah, oleh karena itu, di sini juga bisa kita tambahkan beberapa informasi tambahan berupa metadata. Kita pilih kolom tampil, lalu klik. Di sini kita dapat memilih informasi apa saja di dalam subkegiatan ini yang dapat kita tampilkan. Nah, di sini sudah tampil jenis Pemda, bidang, program, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator satuan, kemudian aktivitas, layanan, dan tagnya. Nah, untuk menampilkan, kita klik sampai dia menjadi warna biru. Nah, ini kita contohkan definisi operasional, kita klik tadi, lalu pelaksana kita klik juga, SPM kita klik juga, dan subkegiatan yang sebelumnya kita klik juga. Nah, maka di sini pada saat sudah selesai kita pilih penampilan informasinya, maka di sini akan tampil atau muncul informasi-informasi dari subkegiatan, mulai dari definisi operasional, kemudian ada pelaksana, kemudian ada SPM atau non-SPM, ada aktivitas atau layanan, kemudian ada tag tematik dan subkegiatan sebelumnya, seperti itu. Nah, ini merupakan informasi lengkap dari metadata yang tersedia di dalam aplikasi pemutakhiran. Nah, jadi Sobangda, untuk saat ini subkegiatan secara keseluruhan masing-masing harus mempunyai metadatanya. Tadi mulai dari kinerja, indikator, satuan, definisi operasional, kemudian pelaksana, SPM atau non-SPM, kemudian aktivitas atau layanan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dari masing-masing metadata ini. Yang pertama, kita mulai dari subkegiatan. Nah, subkegiatan ini, Sobangda, merupakan rincian aktivitas atau layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pembangunan daerah dan bersifat output. Dan kemudian, yang kedua ada kinerja. Nah, kinerja ini maksudnya adalah capaian atau hasil yang ingin diharapkan berdasarkan pelaksanaan subkegiatan yang tadi bersifat output. Kemudian ada indikator. Nah, indikator ini adalah alat ukur untuk melihat capaian dari kinerja dari subkegiatan yang dimaksud. Kemudian ada satuan. Satuan merupakan standarisasi ukuran terhadap indikator subkegiatan. Lalu ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini maksudnya adalah definisi operasional dari subkegiatan yang menjelaskan bagaimana ruang lingkup pelaksanaan subkegiatan atau objek-objek yang menjadi kebijakan teknis dari subkegiatan, baik berupa layanan atau aktivitas, dan kemudian bisa berupa tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan subkegiatan yang dimaksud. Jadi, definisi operasional ini apabila kita generalisasikan, bisa dikatakan berupa rangkuman dari NSPK sebagaimana yang diatur oleh masing-masing KL teknis. Kemudian untuk pelaksana, nah pelaksana ini Sobangda merupakan gambaran atau rekomendasi siapa yang sebaiknya melaksanakan subkegiatan ini di OPD masing-masing. Nah, baik bisa berupa di level bidang, kemudian jabatan fungsional tertentu atau SK tim atau tim beberapa jabatan fungsional. Kemudian berkaitan dengan SPM. Nah, SPM di sini maksudnya adalah apakah subkegiatan yang dimaksud ini termasuk ke dalam SPM atau bukan. Kemudian aktivitas atau layanan. Nah, ini identifikasi bagaimana sifat dari subkegiatan. Apakah dia berupa layanan langsung kepada masyarakat atau yang sifatnya aktivitas yang menjadi operasional di dalam unit kerja ataupun oleh OPD internal kantor, seperti itu. Kemudian ada tagging atau tag. Nah, tag ini adalah untuk menggambarkan tematik-tematik pembangunan apa saja yang didukung oleh subkegiatan yang dimaksud. Nah, maka apabila ada tematik-tematik yang didukung oleh pelaksanaan subkegiatan yang dimaksud, maka tag di sini akan muncul. Kemudian subkegiatan yang sebelumnya. Subkegiatan sebelumnya ini maksudnya adalah apabila subkegiatan yang tercantum merupakan hasil pemutakhiran dan kemudian hasil perbaikan dari subkegiatan yang sudah ada sebelumnya, maka di sini akan muncul mana referensi dari subkegiatan yang sebelumnya. Berarti secara garis besar kita bisa bilang ini adalah sebelum dan sesudahnya. Jadi subkegiatan yang sebelum terhadap subkegiatan yang muncul ini ada di kodifikasi mana, seperti itu. Nah, inilah Sobangda keseluruhan informasi yang terdapat di dalam tabel metadata subkegiatan yang menjadi referensi kita bersama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah. Nah, kemudian Sobangda, di sini juga ada beberapa informasi tambahan untuk analisis lanjutan dalam pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan. Yang pertama ada analisis terhadap astacita. Jadi kita bisa melihat astacita mana yang didukung oleh pelaksanaan urusan di pemerintahan daerah. Nah, ini misalnya kita memilih astacita melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan instruksi kreatif, serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Nah, lalu kita bisa pilih bidang urusan yang mendukung astacita yang dimaksud. Kita contohkan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Lalu kita bisa pilih juga program apa yang mendukung di dalam bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Kita contohkan program UMKM. Nah, selanjutnya di sini ada filter kegiatan prioritas juga jika ada astacita dan urusan ini mendukung kegiatan prioritas yang tercantum di dalam RPJMN. Nah, kemudian apabila filter ini sudah selesai dilakukan, untuk analisis astacita kita bisa klik terapkan filter. Nah, maka di sini akan muncul seluruh informasi-informasi tadi yang sudah dijelaskan pada masing-masing subkegiatan, dan di sini akan muncul juga subkegiatan-subkegiatan yang tadi mendukung astacita yang sudah kita filter pada bidang urusan pemerintahan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Nah, seperti ini. Oke, baik. Lalu selanjutnya di sini ada juga analisis terhadap tematik pembangunan. Nah, di sini tematik pembangunan merupakan konsep pembangunan yang bersifat lintas urusan dalam mendukung prioritas nasional. Nah, kita contohkan ada beberapa tematik yang telah kita sediakan informasi di dalam aplikasi pemutakhiran ini. Pertama, responsif anak, kemudian inklusi keuangan, kemudian ada ekonomi syariah, kemudian ada percepatan pertumbuhan ekonomi, kemudian terkait dengan geopark, lalu kantong kemiskinan, stunting, perubahan iklim, kemiskinan ekstrim yang mendukung astacita,
kemudian posyandu, kemudian ketahanan energi, kemudian kemudahan perizinan di daerah, kemudian makan bergizi gratis, kemudian persampahan, swasembada pangan, anggaran responsif gender, kawasan perbatasan negara, cash flow atau kesehatan reproduksi, dan terakhir inflasi. Nah, tematik-tematik ini bisa kita tampilkan mana subkegiatan yang mendukung terhadap masing-masing tematik. Nah, kita contohkan untuk tematik inflasi yang mendukung Astacita. Kita klik terapkan filter, maka di sini di bawah akan muncul list atau daftar subkegiatan-subkegiatan yang mendukung terkait tematik inflasi. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ada 286 subkegiatan yang telah dipetakan untuk mendukung tematik inflasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana referensi yang perlu digunakan dalam hal untuk pengendalian inflasi di daerah. Oke, baik. Selanjutnya, terakhir ada terkait dengan filter 17 Nah, selanjutnya ada juga filter atau analisis terhadap 17 program prioritas nasional. Nah, di sini akan menampilkan bagaimana dukungan pemerintah daerah yang dapat dilakukan terhadap prioritas nasional yang berjumlah 17 dalam 17 program prioritas nasional. Nah, di sini kita bisa melihat nanti bagaimana dukungan masing-masing urusan terhadap 17 program prioritas nasional. Nah, itu Subangda untuk bagian nomenklatur subkegiatan. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada indikator outcome. Nah, indikator outcome ini berisi mengenai daftar-daftar indikator dalam proses pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau database indikator yang bersifat outcome, lalu dimanfaatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD. Kemudian di sini juga sama, kita ada beberapa filter dan kemudian ada beberapa metadata yang kita siapkan. Yang pertama, filtering terkait dengan kewenangan, apakah indikator yang dimaksud nanti akan merupakan kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten kota. Kemudian tujuan pembangunan daerah. Nah, di sini ada 5 tujuan pembangunan daerah yang bisa kita pilih. Misalnya kita contoh akses dan kualitas pelayanan publik. Kemudian ada aspek informasi pembangunan daerah, ada 7 pilihan terhadap aspek informasi pembangunan daerah. Misalnya kita contohkan dengan kesejahteraan masyarakat, lalu kita pilih bidang urusan mana yang mendukung terkait kesejahteraan masyarakat. Misalnya kita contoh berkaitan dengan pendidikan. Kemudian apabila ada tematik tertentu kita bisa pilih juga, namun apabila ini filternya sudah sesuai maka kita coba terapkan filter. Nah, apabila kita scroll ke bawah maka di sini akan muncul indikator-indikator sesuai dengan hasil filter kita tadi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembangunan di level outcome. Nah, untuk indikator outcome ini juga sudah tersedia berbagai informasi-informasi detail dari masing-masing indikator outcome. Yang pertama ada kode indikator outcome, kemudian ada kode referensi nasional yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, kemudian nama indikator outcome, kemudian satuan indikator, kemudian formulasi. Nah, untuk menampilkan formulasi atau rumus ini, kita bisa klik tampilkan, lalu maka akan muncul gambaran dari rumus atau formulasi yang dilakukan untuk menghitung nilai indikator nantinya. Lalu kita bisa download hasil dari rumus ini atau kita cukup klik close saja. Nah, berikutnya terdapat juga definisi operasional indikator yang merupakan penjelasan detail dan lengkap mengenai pelaksanaan indikator ini, baik ruang lingkup, tahapan, ataupun manfaat dari indikator yang tersedia di dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kemudian terdapat peraturan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan indikator,
Kemudian terdapat kewenangan, apakah kewenangan provinsi atau kabupaten kota atau keduanya. Kemudian terdapat bagaimana dukungan terhadap tujuan pembangunan daerah yang mana, ini contohnya akses dan kualitas pelayanan publik. Kemudian terdapat dukungan terhadap aspek informasi pembangunan daerah, ini contohnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian dilakukan juga pemilahan atau identifikasi apakah indikator yang dimaksud ini bersifat dilaksanakan oleh satu bidang urusan saja atau lintas urusan. Kemudian diidentifikasikan juga urusan-urusan mana saja yang menjadi kewenangan atau yang terkait dengan indikator-indikator yang tercantum. Kemudian dari urusan-urusan yang terkait harus ditentukan juga siapa urusan leading sektor yang menjadi penanggung jawab terhadap indikator. Kemudian diinformasikan juga ada wali data indikator outcome. Nah, wali data indikator outcome ini maksudnya adalah siapa yang bertugas atau akan mengumpulkan data, menghitung dan mempublikasikan nilai indikator atau sumber dari indikator ini supaya pemerintah daerah nanti tahu referensi dan sumber resmi dari hasil dan nilai indikator untuk daerah masing-masing. Kemudian ada tematik. Nah, tematik ini maksudnya adalah jika ada topik-topik pembangunan tertentu atau sumber-sumber peraturan tertentu secara kebijakan yang mendukung terhadap indikator-indikator, misalnya RPJPN, RPJMN, RPJPD, atau stunting, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada status. Nah, status ini maksudnya adalah apakah indikator ini bersifat positif, berarti apabila nilai indikatornya semakin tinggi semakin baik. Sebaliknya, apabila status ini bersifat negatif, berarti apabila nilai indikatornya semakin rendah semakin baik. Kemudian terdapat juga jenis input. Nah, jenis input ini maksudnya adalah bagaimana sifat secara sistem dari indikator ini pada saat daerah menginputkan nilai targetnya. Misalnya nanti bersifat range 1-2, atau langsung numerik 2, atau sifatnya nanti bobot yang sifatnya penilaian, misalnya nilai A, nilai B, nilai C, dan seterusnya. Nah, itulah Sobangda, informasi-informasi detail yang terdapat di dalam submenu indikator outcome pembangunan daerah. Nah, ini keseluruhan tampilan dan fitur yang terdapat di dalam dashboard aplikasi pemutahiran.